Kita itu rakyat. Memang abstrak ya, seolah-olah bagi penguasa itu rakyat itu siapa sih rakyat? Yang berkumpul juga dikit. Jadi mereka bicara number seperti dibilang Pak Amin Rais. Your number berapa sih? Oh, cuma berapa sih kita di sini? Paling 200 orang. Sepilih mereka. Bahkan 10.000 sampai mungkin 20.000 sepilih. Tapi begitu rakyat keluar dari rumahnya 100.000 ke atas, baru mungkin Presiden Prabowo Subianto akan teringat apa yang terjadi di Reformasi 98. Kalau rakyat nggak bergerak, maka ini dianggap seperti angin lalu kok. Tinggal pentolan-pentolannya aja dipenjarakan, udah kok selesai deh barang. Itu. Oke, Bang. Kan bicara dengan pengacaranya Pak Jokowi tadi kan, saya tanya, apakah kemungkinan minggu depan bisa dihadirkan ijazah Jokowi? Jawabannya lucu banget, Pak. Kayak dikambing hitamkan polisi terus. Jokowi ini memang kurang ajar, memang Jokowi ini bener kurang ajar banget, penipu habis. Dibilang sama pengacara itu bahwa ijazah itu tidak mungkin kami bisa hadirkan karena dalam putusan Polda Metro Jaya. Memangnya lebih tinggi Polda apa hakim? Pengadilan kan gila itu pengacara. Itu bisa dipaksa. Ada pinjam pakai katanya. Nggak bisa pinjam, kan udah selesai. Apalagi berarti ijazah Jokowi itu hasil kejahatan, makanya dipegang. Nah, izin Bang, saya tambahkan. Mungkin Pak Amin Rais tahu terkait dengan masalah pengecekan ijazah. Pak Amin kan katakanlah orang lama ya. Dulu ada ketentuan Bank Indonesia mengenai 3D, dilihat, diraba, diterawang. Dan ketentuan 3D ini itu disosialisasikan oleh Polri. Itu bisa dicek di dalam Instagram Polri. Dalam gelar perkara khusus kemarin itu Pak Amin, Dr. Risma ini hanya bisa dilihat. Hanya bisa melihat saja. Iya, gitu aja. Diraba tuh nggak bisa, diraba-raba tuh nggak bisa, Pak Amin. Apalagi diterawang. Nah, kalau hanya bisa dilihat, diraba, diterawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Oke. Sesuatu yang tidak measurable, Ya. tidak bisa diukur, Ya. tidak bisa seeable, tidak kelihatan, ya itu pasti gaib. Berarti Dan nanti dalam memang ijazahnya kan gaib. Berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan. Bukan gitu ya. menerawang lagi, Pak. Dia mesti pakai ada, kan udah jelas ahli udah datang, didatangkan. Iya, Jadi Pak. kalau begini Bang, saya potong Iya. Pak. Kalau gelar perkara khusus kemarin itu gelar khusus abal-abal, gak benar. Kalau saya ikut di situ tidak boleh dipegang, apa dasarnya kan gelar perkara khusus, masa nggak bisa dipegang? Kita rampas saja, kita paksa. Saya omongin orang ini benar kata Bu Tifa, sengaja di fisiologis mereka udah capek semua, baru dikasih tahu, jadi nggak ada lagi protes. Padahal Pak Rismon itu nggak protes, tiba-tiba bisa down di situ. Main dia aja kan? Tapi Bang, Harusnya masa gelar perkara khusus nggak bisa dipegang? ujung acara, Ada pengacaranya mengatakan menantunya Oto itu. Iya. Jangan di situ. Iya. Ya justru itu karena udah down clear harusnya bisa protes. Apa urusanmu, kamu pengacara? Gitu. Masa Yakub Asibuan yang itu Ya, dia itu anaknya. nggak pernah tiba-tiba jadi pengacara Jokowi, nggak pernah menang perkara apa, belum pernah saya dengar itu, masih bocah. Masa dia bohong katanya udah ada Pak ini apa namanya itu? Bukan Yakub. Kamu telah melakukan kebohongan loh. Kamu bilang ada ijazah itu loh, kamu lihat ada watermarknya. Kacau nih, dibohong-bohong semua, dipakai bohong semua. Jadi kepada pengadilan ini Pak Hakim, seperti dengan ngomongannya pengacara Jokowi tadi, itu ijazahnya apa kemungkinan minggu depan diambil? Tidak. Kenapa? Masih dalam penguasaan Polda. Jangan kalian kambing hitamkan Polda Metro Jaya ya, untuk menutupi ijazahmu palsu itu. Orang jelas palsu, bukumis, udah selesai, titik, udah. Itu. Tapi Pak Janes, tadi kan ada pengacaranya kepolisian yang satu orang itu baju garis-garis itu. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa, diam Dia aja. dong yang seharusnya bertanggung jawab menghadirkan ijazah itu diambil dari Polda Metro. Tidak mungkin dia mengambil itu karena masih ada Kapolri itu, masih pelindungnya masih ada. Harus pecat dulu itu Kapolri baru selesai urusan. Iya. Oke.
Oke gitu ya. Hakim bisa Oh, ini oh. Oh, memang bisa memerintahkan. Ayo Bang. Ini ngomong gitu nih. Hakim bisa memerintahkan itu untuk Iya, bawa. hakim Iya. Dan itu sudah biasa. bisa ya Bang. Bisa, bisa. Hakim bisa memerintahkan. untuk Jadi walau dalam penguasaan bisa. Coba diperjelas, Bang. Jadi gini rekan-rekan, kebetulan saya juga kuasa hukum dari Bang Rismon sama Mas Roy Suryo, ini saya bawa kuasa. Hanya saya memang non litigasi adjudikasi, jadi nggak ikut dalam pidana. Ketika ke pengadilan kesulitan alat bukti atau barang bukti, hakim bisa memerintahkan untuk dihadirkan. Itu perintah hakim bisa dihadirkan, ya. Asal hakimnya meminta ya. Iya, betul. Hakim bisa memintanya. Dah, gitu ya. Terima kasih.